para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi bersama channel Anda. Channel ini untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, dan juga merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan juga channel untuk amar ma'ruf media sosial. Kita akan berbicara dengan Dr. Rama Kusumawardhani, ahli gizi klinik dari Rumah Sakit Jogja International Hospital dan Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Beliau ahli gizi. Kalau saudara-saudara memiliki permasalahan gizi, makanan yang harus diketahui, apalagi saudara yang obesitas dan Anda yang underweight, itu bisa berkonsultasi dengan beliau di dua rumah sakit tadi, Rumah Sakit CH atau RSA. Karena terserah Anda mau setia kepada rumah sakit atau setia kepada dokter. Nah, saudara, apa yang harus kita bicarakan? Kali ini di episode ke-30, kita akan berbicara mengenai bagaimana cara memilih menu makanan yang bisa mencegah terhadap bahaya kerusakan ginjal kita. Inilah ahlinya, saudara ikuti dan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Alhamdulillah, sehat-sehat, Prof. Alhamdulillah dok, insya Allah memang harus sehat karena Alhamdulillah, ya. sakit itu mahal, dan Iya, tentu saja apalagi dengan ilmu dokter Rahma itu adalah kesempatan yang baik untuk mempersiapkan gizi makanan yang baik. Karena katanya Socrates bahwa makan itu adalah obat. Dan iya, saya nggak tahu, kata orang banyak. Gimana dok? Ini tema kita tentang ginjal. Ginjal itu katanya merupakan organ yang paling banyak fungsinya sehingga harus diperhatikan secara unik bagi yang punya. Silakan dok. iya, betul, Prof. Jadi ini masih melanjutkan dari episode yang sebelumnya ya, Prof, ya. Ya. Jadi kita masih membahas tentang diet untuk pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal. Nah, tapi kita juga tidak bisa nih, apa namanya, mendiagnosis sendiri, waduh, saya kena gagal ginjal seperti itu tidak bisa. Jadi memang harus didiagnosis oleh ahlinya, dalam hal ini dokter spesialis penyakit dalam. Nah, penyakit ginjal sendiri sebetulnya ada bermacam-macam. Yang kita bahas di sini adalah yang berkaitan dengan penurunan fungsi ginjal. Hmm. Bagaimana kita bisa mengetahui penurunan fungsi ginjal? Biasanya terutama kita mengetahuinya untuk diagnosis pastinya dari pemeriksaan lab, Prof. Lab Ya, ya. pemeriksaan lab, pemeriksaan fungsi ginjal. Apa yang biasanya diperiksa? Yaitu ureum, kreatinin, kemudian elektrolit, dan juga bisa juga ditambah dengan asam urat. Hmm. Kalau orang-orang yang sudah mengalami gagal ginjal, angka ureum dan kreatinin biasanya akan meningkat. Hmm. Normalnya tergantung dari masing-masing lab bisa di bawah 1,1 atau 1,3 untuk kreatininnya, tapi kalau yang sudah mengalami penurunan fungsi ginjal, maka angka itu akan meningkat. Hmm. 1,8, 2,5, 3, 10, bahkan ada yang sampai 15 sampai 16. Itu sudah mengalami kerusakan ginjal yang sangat berat. Itu urin, Nah, urin. Dari urin di, dok. enggak, diceknya nanti dari darah juga, Prof. Oke. Karena sebetulnya ureum dan kreatinin ini dia seharusnya dia dikeluarkan lewat ginjal. Tapi Oke. ketika ginjal kita fungsinya menurun, sudah rusak gitu ya, Hmm. artinya kan dia akan menetap di dalam tubuh kita. Hmm. Sehingga yang harusnya kadarnya dia normal, dia karena tidak bisa dikeluarkan, kadarnya jadi meningkat. Nah, Hmm. di situ dokter bisa menilai, oh, bahwa seseorang ini dia sudah mengalami penurunan fungsi ginjal. Ya. Selain ureum, kreatinin, hal yang diperiksa lainnya adalah elektrolit, Nah terutama dok, adalah maaf dok, kalium. itu semua kan dari urin ya diperiksa. Yang Iya, ureum, kreatinin dan itu. Dan iya, kemarin di episode sebelumnya itu bahkan ada yang tanya dok, gimana ya kalau dia tuh ketika pipis kencing itu iya.
berbuih gitu, Iya, berbuih. betul, Prof. Itu apakah itu gejala yang membahayakan dan bahkan ada yang bertanya bagaimana dengan bau? Bau. Ah, saya Iya. jawab secara pribadi, saya kalau check up itu kok bau tidak merupakan parameter ya, bau air seni kita. Saya tidak tahu. Jadi gimana dok yang benarnya? Yang Iya, Prof. berbuih. Nah, itu tadi. Sama sama seperti yang tadi halnya ureum, kreatinin, kalium ya, kemudian purin atau asam urat yang harusnya bisa dikeluarkan dari ginjal, ini kebalikannya. Ketika kita buang air kecil dari urin atau air kencing kita, kemudian kok ada buihnya, itu menandakan ada kebocoran protein yang harusnya menetap di dalam tubuh kita, justru dia malah keluar, Oh, Prof. oh, wah. Ya, Jadi ya, harus mhm, diperhatikan itu ya, ya orang yang bertanya di episode pertama kalau Anda pipis berbuih ini ternyata ada kebocoran ya, kebocoran protein. Jadi harusnya nggak berbuih dok ya. baik. Jadi ya, Prof, jadi kencing yang berbuih itu sebetulnya juga menandakan bahwa terjadi gangguan di ginjal kita. Seperti kebalikan dengan yang tadi, kalau yang ureum, kreatinin, kalium, asam urat, atau purin, ketika fungsi ginjal kita menurun, maka mereka akan menumpuk di dalam darah kita. Jadi kalau dicek lab, diambil darah, sehingga kemudian nanti, angka kreatininnya sampai 4 koma yang harusnya di bawah 1, angka kaliumnya sampai 6 koma yang harusnya di bawah 5. Nah, kalau ketika kita buang air kecil, kemudian di dalam urin atau air kencing kita ada buihnya, itu menandakan ada kebocoran ginjal proteinnya, Prof. Dia yang keluar. Hmm, Protein yang seharusnya dia istilahnya malah menetap di dalam tubuh, ini justru malah bocor. Dia malah oh, keluar. ya. Iya, Berarti betul. dok kalau itu nggak diperhatikan, berarti bisa Mhm. defisit protein dong kita, Ya, dokter. betul sekali, Prof. Ya, jadi nanti di sini kita harus tahu nih, ini apakah memang harus kita mengatur lagi jumlah protein yang kita konsumsi seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, atau bagaimana? Nah, itu tadi untuk diagnosis pastinya harus dikonsultasikan, diperiksakan ke dokter spesialis. Nah, nanti setelah memang tegak diagnosisnya apa, baru nanti, kalau misalnya diagnosisnya memang ada gagal ginjal misalnya, artinya dietnya nanti harus seperti apa. Kalau ternyata memang ada kondisi lain yang menyertai, yang menyebabkan adanya busa di dalam air kencing kita, mungkin bukan penyakit ginjal, mungkin ada penyakit yang lainnya misalnya, maka nanti dietnya harus seperti apa. Kira-kira Ya, seperti itu, Prof. Mhm. hati-hati. Kalau bau dok, misalkan saja gini apa pipisnya itu banyak berbau urin, misalkan saja atau apa Iya, saja. betul. Ya, itu tadi, Prof. Jadi intinya ketika kita mengkonsumsi jenis makanan tertentu, apalagi kalau nuwun sewu aroma yang mungkin memang Ya, jengkol bu, tidak seperti biasa, ya ya kalau itu kan jengkol. memang kalau kebanyakan makan itu ya, Prof, ya. Tapi kalau ada aroma-aroma yang seperti, benda keton, jadi seperti alkohol misalnya, seperti itu, Prof. Nah, itu kita harus waspadai, ada apa di dalam tubuh kita, seperti itu, Prof. Oh, itu berarti Mhm. juga ginjal itu kurang beres dok. Misalnya saya Iya. kalau makan kerupuk ya, makan kerupuk dok ya kerupuk, itu kencingnya itu baunya juga gurih dok. Iya, iya, itu tadi, Prof, kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika, ada aroma khusus kemudian, waduh berarti ginjalnya rusak nih, tidak bisa. Itu tadi ada parameter lain yang nanti harus diperiksa juga, Ya, ya, seperti ya, itu. ya. Jadi itu tadi jangan self diagnose ya, Prof, ya, jangan mendiagnosis diri sendiri, "Waduh, ini apa, urinnya ada busanya, waduh artinya sudah kena sakit ginjal," kemudian sudah overthinking kemana-mana gitu, jangan. Jadi Ya, harus diperiksakan dulu, ya. ya, ya, ya. Jadi kira-kira gitu, Prof. Nah, tadi itu, Prof, kelanjutan dari episode yang sebelumnya tentang makanan-makanan yang harus dibatasi atau harus dihindari terkait dengan penurunan fungsi ginjal. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang berapa banyak protein yang bisa atau yang boleh dikonsumsi kalau kita mengalami penurunan fungsi ginjal, sekarang kita akan membahas tentang, kalium itu tadi, Prof. Hmm. Nah, kalium, eee
ketika kita mengalami penurunan fungsi ginjal, otomatis elektrolit kalium yang ada di dalam tubuh kita umumnya akan ikut meningkat karena dia tidak bisa dikeluarkan dengan sempurna, sehingga terjadi peningkatan. Apa yang terjadi ketika kalium meningkat di dalam tubuh kita? Kita akan merasa lemas, kita akan mungkin mengalami mual, muntah, kembung. Pokoknya intinya gejala-gejala yang terkait dengan elektrolit itu tadi. Nah, Elektrolit. iya, J. Nah, kalium ini banyak ada di mana? Kalium itu banyak sekali terdapat di sayuran dan buah-buahan, Prof. Oke. Nah, jadinya kalau kemarin kita membahas proteinnya harus dikurangi, orang yang mengalami gangguan ginjal ternyata juga tidak bisa sembarangan makan sayur dan buah, Prof. Oh ya, Gitu. seperti Jadi, kalium itu ada di pisang, terutama pisang raja itu, Dok. iya, iya, betul sekali, Prof. Jadi kalau orang yang memang sudah terdiagnosis mengalami sakit ginjal, mengalami gagal ginjal, apalagi pada saat diperiksa memang kaliumnya tinggi, artinya nanti untuk konsumsi sayuran dan buah-buahan sudah tidak sebebas dulu, Prof. Hmm. Kalau dulu makan sayur hijau, merah, kuning, makan buah hijau, merah, kuning, semuanya bebas. Sekarang kalau misalnya memang sudah mengalami gangguan ginjal, artinya sudah tidak bisa seperti itu. Tetap harus konsumsi karena kita tetap membutuhkan vitamin dan mineral ya yang berasal dari sayur dan buah. Hanya saja jenisnya dan jumlahnya memang sudah tidak bisa lagi seperti dulu. Tapi kan, Hmm, Dok, menghitungnya kan nggak gampang itu. Untuk menghitung ya. kebutuhan kalium itu, saudara-saudara, untuk menghitung kebutuhan kalium, Anda harus berkonsultasi dengan ahli gizi. Tidak bisa kira-kira saja. Dan tentu saja kalau kira-kira kelebihan juga malah bahaya terhadap ginjal kita, Dok ya. Iya, iya betul Prof. Jadi kelebihan nggak boleh, tapi juga bukan berarti kemudian kita karena takut sehingga kita tidak mengkonsumsi sama sekali itu juga tidak bisa. Nah, secara umum untuk buah yang biasanya kita buah ya yang tinggi kalium ya, bisa dibilang hampir semua buah itu tinggi kalium, Prof. Sehingga Oke. memang nanti harus dibatasi. Yang tinggi itu seperti pisang, belimbing, alpukat, mangga, anggur, jeruk, jambu, nanas, kayaknya sepertinya Ah, hampir semua ya, Prof ya. Iya, jadi kalau dulu suka makan mangga, sekarang sudah nggak boleh. Alpukat gitu, kan alpukat sehat dong. Iya, tapi kalau misalnya memang sudah ada penurunan fungsi ginjal, ya artinya konsumsi alpukat sudah tidak boleh banyak-banyak, secukupnya saja. Buah yang masih dianjurkan yaitu buah yang mengandung kalium tapi rendah, Prof. Seperti apel, pir, pepaya, itu masih boleh, Prof. Tapi kalau untuk oke. yang lain-lain sebaiknya sudah mulai dibatasi, jangan terlalu sering konsumsi buah-buahan itu. Nah, Untuk Dok, saya maaf, Dok, kalau orang ginjalnya masih normal, makanan buah yang mengandung banyak kalium itu apa? Apa hebatnya, khasiatnya? Apakah mereka wajahnya bisa bersinar atau apa, Dok? iya, Prof. Sayur dan buah itu kan sebetulnya memang sumber utama vitamin dan mineral ya, Prof ya. Ya, Nah, terutama nanti fungsinya sebagai apa? Sebagai antioksidan itu pasti. oke. Ya, antioksidan dia fungsinya membantu untuk mengikat radikal bebas yang berasal dari polusi udara, polusi yang berasal dari cara memasak kita yang ada di dalam tubuh kita sehingga nanti radikal bebas itu akan dibuang bersama antioksidannya itu, Prof. Ya, Kalau ya. bikin kulit bersinar, oh ya pasti ya kalau kita cukup makan sayur dan buah kulitnya pasti jadi lebih sehat. Fungsi-fungsi tubuh kita juga nanti pasti akan bekerja lebih optimal dengan adanya vitamin dan mineral yang cukup juga, Prof. Nah itu tadi kalau yang kena gagal ginjal harus hati-hati juga nih. Kan walaupun waduh pengen ya punya kulit sehat, pengen ada antioksidan dan sebagainya, tapi ya istilahnya harus mulai membatasi. Sayur juga sama, Prof. Jadi tidak bisa nih makan sembarang sayur lagi. Hmm. Kalau dulu makan sayur segala macam bisa, sekarang yang sayur yang rendah kalium itu seperti wortel, labu siam, buncis.
kadang pasien saya sampai nanya, "Dok, berarti sayurnya muter itu aja, Prof." Dok, bosen dong gitu. Sayur yang lain boleh, tapi ya sudah jangan jangan banyak-banyak, jangan berlebihan. Yang harus dibatasi atau bahkan mungkin dihindari itu seperti bayam, daun singkong, kembang kol, kangkung, ketimun, selada, kol, labu, wah banyak Prof pokoknya Prof. Oh, Nanti kalau bingung konsul aja gitu ya Prof ya. harus konsultasi, nggak bisa ini kalau tidak. Sepertinya gitu Prof dan itu tadi tergantung kondisi ginjalnya juga karena gangguan ginjal itu kan ada stage-nya ya, ada mungkin masih stage 1, stage 2 atau mungkin yang sudah sampai stage 5. Kalau yang stage 1, stage 2 mungkin kita masih bisa ini ya Prof ya, masih bisa bolehlah makan buah atau sayur dalam porsi yang seperti orang normal, orang normal. Tapi kalau untuk orang yang sudah sampai di stage 5, artinya dia memang harus dibatasi sekali untuk jumlahnya, seperti itu Prof. Untuk kaitannya dengan masalah kalium, pembatasan sayur dan buah itu tadi. Kalau dok, bedanya kalium dan kalsium apa dok? Oh, beda Prof. Kalau kalsium itu kan mineral ya, kalau Oke. kalium itu elektrolit ya. Kalau kalsium itu mineral yang dibutuhkan tubuh untuk tulang. Nah, kalau kalium itu untuk menghantarkan sinyal-sinyal listrik yang ada di dalam tubuh kita, Prof. Itu dua Oh, hal yang berbeda. Kalium dan kalsium, cuma beda huruf S-nya ya, saja. ya. Ini harus Uh, harus dijelaskan ini pada orang-orang yang iya, punya nanti ginjal. dikira sama kan, Prof, itu beda. Sama satu lagi, Prof, nanti terkait gangguan fungsi ginjal, artinya kita juga harus mulai mengamati berapa banyak jumlah cairan yang bisa kita konsumsi. Kalau orang yang fungsi ginjalnya sehat, kita bisa bilang nih, minum cairan atau minum air putih sehari ini ya 7 sampai 8 gelas atau 2 liter atau 2,5 liter. Sementara yang kalau sudah mengalami penurunan fungsi ginjal, maka jumlah air yang dikonsumsi sebaiknya mulai diukur, Prof. Ya, 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 ya. Karena jangan sampai terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh kita. Karena orang yang mengalami gagal ginjal biasanya untuk jumlah urinnya, pipisnya itu juga berkurang. Jadi Oh, jangan sampai kita pipisnya misalnya yang keluar cuma 500 cc tapi kita minumnya setiap hari 2000. Kan artinya kita menumpuk setiap hari sebanyak 1500 bengkak nanti oh, badan. Jadi misalnya kalau ada orang yang sakit ginjal atau belum ketahuan sakit ginjal, kok pipisnya berkurang ya, kok badannya kok jadi bengkak ya. Nah, itu berarti nanti harus mulai diamati. oh, jadi Seperti itu. bengkak itu sebetulnya fenomena tubuh menumpuk air dok ya. Iya, betul sekali, Prof. Gitu. Jadi kalau yang tadi orang yang mengalami penurunan fungsi ginjal, jumlah pipisnya berkurang, tapi dia minumnya masih dalam jumlah yang sama, otomatis cairan di dalam tubuh tidak bisa keluar ya, Prof ya. Artinya kan dia Ya, akan tapi kok numpuk. orang penderita ginjal itu frekuensi pipisnya itu bertambah tinggi dok, sering ke belakang itu, benar nggak? Oh, baik. Kalau yang frekuensinya sering bertambah, itu biasanya kalau dia diabetes, Prof. Tapi kalau yang dia sakit ginjal, apalagi yang memang sudah stage lanjut, Oh, frekuensinya, jumlahnya dia akan berkurang. wah ya. Bahkan sampai nol, tidak keluar pipis sama sekali itu juga Wah. bisa. Wah, itu hitungannya sangat sulit sekali dari itu, Prof. Wah, wah iya ya. Jadi saudara pemirsa, antara sakit ginjal dan diabetes itu beda. Jadi Iya. saudara jangan apa, jangan mix up, jangan apa campur adukkan. Saya juga baru tahu ini. Jadi itu yang sakit ginjal itu justru pipisnya itu jarang sekali. Dan Iya, betul. kita harus mengurangi volume air yang diminum. Gitu kan, Dok? Betul, tapi itu tadi, kita juga tidak bisa sembarangan mengurangi volume, kemudian Iya. karena takut, terus jadi nggak minum sama sekali, itu juga tidak bisa, Prof. Hanya jumlahnya memang berbeda dengan orang yang ginjalnya Ya, ya. sehat. Ya, oke lah, Dok. Itu terima kasih, Dok, atas apa penjelasan tausiah medis yang luar biasa terutama terkait dengan ginjal. Jadi, saudara-saudara perhatikan, saudara yang
pipisnya berbuih, saudara yang tidak pernah pipis, itu semua punya masalah dengan ginjal Anda. Tentu saja harus mengkondisikan cara makan. Mengkondisikan cara makan tidak gampang, saudara perlu konsultasi. Silahkan datang ke CH atau RSA ketemu Dokter Rahman. Ini saudara akan diberi takaran-takaran yang tepat, tidak hanya kira-kira saja. Terima kasih dok atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.